Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hari Jumat, kita istilahnya kayak membahas hal-hal yang mungkin penting nggak penting gitu ya, mengenai materi yang kita sudah bahas di minggu ini yaitu Esopodium. Nah, untuk Esopodium tentunya kita ke sini. Nah, kita buka aja Barcelona lagi biar, sorry, ini di desktop ada yang Barcelona kita ya. Oh, udah banyak sekali ini. Ya, eh kita buka Supodiumnya ya. Bentar, ini ada telepon apa ini? Siapa telepon? Sebentar ya teman-teman, saya buka terima dulu dari Pak Iskandar nih telepon. Your trial is expiring tomorrow. Oke. Oke. Nah, kemarin kita kan sempat ini ya, sempat mempelajari beberapa hal eh, di podium ini. Cuma kemarin belum sempat terbahas yang masalah option di sini. Nah, kita hari ini eh, bahas mengenai optionnya ya. Yang pertama ada soft omni light. Nah, mungkin eh, teman-teman bertanya apa sih omni light itu? Jadi omni light itu titik lampu yang kita taruh di dalam lampunya. Jadi kan kemarin kita waktu naruh lampu buatan itu dari light fixtures ya. Yang ini seperti ini saya kecilin. Ya, dari light fixtures. Nah, di light fixtures ini tuh ada ada omni light-nya. Nah, kalau kita mau nangkap omni light-nya itu bisa dilakukan dari outliner. Sorry, ini saya pinggirin dulu deh biar enggak. Nah, ini yang tulisannya light point atau ketik aja di sini light, tuh muncul semua. Ini itu adalah OmniLight. OmniLight ini bisa diatur lewat icon yang paling kanan. Kita bisa atur powernya, ya. Kita juga bisa atur warnanya dari sini ya, seperti yang kemarin. Nah, kalau soft OmniLight ini aktif, ya, ini nanti berkas OmniLight itu akan membuat berkas yang lebih halus. Nah, biar gampang kita lihat aja hasilnya ya. Nah, kita coba render ini. Mungkin nggak usah yang ini deh, salah. Terlalu kompleks ini. Kita yang sederhana aja. Misalnya yang kita coba render ini. Ya, di sini saya gunakan default aja, nggak apa-apa. JPEG, environment-nya default juga. Karena kita tujuannya mau lihat perbedaannya ya. Nah, sekarang saya gunakan tanpa soft omni. Oke, kita render. Hmm, nggak muncul ya. Ini harusnya muncul. Karena mungkin ini adalah podium V2.6, sedangkan yang podium light fixtures yang kemarin kita install itu sebetulnya sudah obsolete ya, sudah usang sebetulnya.
Ya, atau gini aja, kita ambil dari 3D Warehouse, kemudian kita pasang aja Omni-nya. Nah, untuk pasang Omni, kita download dulu di sini. Mana? Namanya Ceiling. Baik. Oh, ini aja di. Saya explode. Ya. Nah, ini saya explode lagi aja, biar nggak terlalu banyak. Bentar, ini dia nggak jadiin komponen. Atau gini aja deh, kita ambil light fixtures yang biasa. Saya masih penasaran, ini harusnya muncul sih. Oh, atau presetnya ya, saya belum setting. Coba saya presetnya interior default, di save, kemudian kita render. Oh, muncul. Ya, jadi kira-kira begini bentuk berkasnya ya kalau misalnya soft omni nggak diaktifkan. Kalau kita aktifkan soft omninya, ya di sini environment, diklik soft omni. Nah, ini jadi lebih lama ya sedikit ya, tapi efeknya adalah eh, kalau di saya mungkin nggak terlalu kelihatan percepatannya ya, karena eh, mungkin di tempat saya jadi eh, perbedaannya nggak signifikan. Ya, ini lebih lama, bedanya cuma 4 detik ya. Ini 12 detik, ini 16 detik. Ya, ini soft omni aktif, sedangkan ini ya bedanya. Ini off soft omninya, sedangkan ini on. Jadi batas pinggirnya itu lebih lebih lembut gitu. Kalau ini kan jelas crisp. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah fitur eh, caustic. Ya, ini caustic ini biasanya ada ini saya off kan ya. Caustic ini biasanya ada di air. Ya, mungkin untuk memahami fenomena kaustik, nah ini contohnya nih. Jadi kalau kita ada gelas gitu ya, ada sinar matahari masuk. Nah, ini ada efek kaustiknya. Ini kalau di kolam juga ada seperti ini. Nanti dia akan gelombangnya itu akan merefleksikan suatu pola gitu, pola riakannya. Nah, refleksinya itu bisa di bawah kolamnya atau mungkin kalau ada dinding itu bisa di. Nah, untuk mendemokan ya tentunya kita harus ke cari objek yang bentuknya air gitu ya. Nah, di sini kita punya air.
Mungkin saya ganti ya, pakai air dari SketchUp aja ya, nggak usah dari podium. Water, nah ini lebih kelihatan jelas. Ya, lalu saya buat dinding di sini untuk bikin semacam ya, seperti ini. Nah, tentunya untuk ada efek kaustik kita harus hidupkan shadow ya. Jadi mataharinya harus kita hidupkan dulu. Ini save dulu aja ya. Eh, Environment-nya ganti ke eksterior. Mungkin ya default in SketchUp, save. Lalu mataharinya kita hidupkan shadow-nya. Set, seperti itu. Nah, biar dia mantul ke sana, jamnya kita set ya. Sebentar, sebentar. Ini jam, oke. Oh iya ya. Jadi gini aja. Ini kita buatnya yang di sini aja. Nah, kayak gitu ya. Soalnya apa? Dia kan mataharinya dari sini, jadi dia bisa mantulin riakannya ini ke dinding. Ya, tujuannya itu. Cek, kalian enggak. Kak, aku seru ketok bang. Apa? Bentar, ini Hmm. bocor. Oh iya, Kak, ambil oke. Gila. Sorry, sorry, sorry. Begini. Oke, kita coba render ya. Kita coba render. Keluar gak? Ini kalau dipikir-pikir berarti mataharinya itu dari mana? Oh, dari belakang sini ya. Dari belakang sini kayaknya kita perlu rubah dulu. Nanti kalau nggak berhasil kita skip aja ya, karena efek kaustik ini di podium mesti kita set dulu. Mungkin materialnya ini harus di set indeks biasnya. Ini water, kemudian reflectionnya harus di set supaya dia reflektif ya. Karena kalau nggak ada sifat reflektifnya ya mungkin dia nggak akan mantul gitu. Kita apply. Oke, kalau sudah balik lagi, causticnya kita on kan.
Jadi semakin banyak ketinggian yang nyala itu hasil apa rendernya itu makin lambat. Oh, settingan BAM-nya kayaknya masih diatur. Jadi BAM tuh kalau BAM-nya nol itu kayak agar-agar aja. Tapi supaya dia kelihatan putih-putihnya ini bisa muncul, nah itu kita perlu setting BAM-nya. Saya stop dulu deh. Bisa stop dulu. Sorry. Ini BAM-nya dimunculkan. Ya, segini aja ya, cukup. Kita render lagi. Sorry, tutup dulu. Ya, nanti. Ya, kalau nggak kelihatan, kayaknya ada situasi khusus supaya dia terlihat gitu ya kaustiknya. Ini mungkin ada tapi nggak terlalu dominan. Oke, mungkin kita skip dulu aja, lanjut ke clay. Nah, clay itu eh, clay render itu rendering satu warna. Nah, teman-teman biasanya kalau klien ada konsultan-konsultan tertentu yang dia tidak menggratiskan visual rendernya. Jadi untuk kalau mau pakai render itu harus bayar lagi misalnya. Nah, tapi kita pengen ngasih renderan itu bentuk konsep dulu aja. Jadi nggak nggak full color gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan clay render ini sebetulnya. Ya. Nah, kalau clay render kita aktifkan, maka nanti otomatis akan dirubah semuanya menjadi putih. Ya. Ini saya normalkan dulu biar cepat BAM-nya nggak usah dinyalain. Karena kalau BAM-nya nyala, dia jadi agak lambat hasil rendernya. Oke, ini kita render. Nah, kalau play render diaktifkan, itu dia ngerender cepat karena dia nggak diwarnain. Ya, satu warna seperti itu. Ya. Oh, ini tadi lupa dinyalain ya mataharinya. Oke, kita ulangin ya dengan matahari on, misalnya. Jadi muat seperti itu. Nah, ini contoh clay render yang lain seperti ini, teman-teman kalau mau lihat. Nah, jadi kita tuh tujuannya tuh untuk ngecek lightingnya aja, level lightingnya sudah cukup belum pencahayaannya. Nah, kalau kita pengen hilangin semua materialnya, kita hanya lihat level lightingnya aja, nah, aktifkan clay render. Itu nanti rendernya lebih cepat ya, karena ya dia nggak perlu mewarnai dengan material kan. Nah, lebih cepat ngerendernya. Nah, ini bisa kita kasih ke klien juga sebagai konsep misalnya ini sebelum ini masih masih ini apa ya masih hitam putih ya rendernya belum belum berwarna nanti kalau sudah oke deal baru saya kasih yang warna misalnya kayak gitu ya misalnya. Nah, ini kalau mau dicoba pakai yang versi SDR I bisa bisa aja.
Nah, pertanyaannya, apakah harus putih? Nah, bisa nggak dirubah? Misalnya Clarender saya maunya warna eh, warna apa? Warna merah misalnya atau biru. Bisa nggak? Bisa jawabannya. Nah, kalau teman-teman nggak suka warna putih, mungkin terlalu monoton ya, kita bisa rubah warnanya. Nah, ini kalau SDRI, kita buat Clarender ya SD, HDRI nggak akan aktif. Karena memang dia hitam putih ya. Dia nggak ngeluarin warna lain di sini. Saya stop. Nah, kalau kita ingin rubah warna Clarendernya, teman-teman bisa lakukan di bagian Shape Style, di Style, sorry. Di Style, di sini ada Edit, kemudian di bagian Face Setting. Nah, kemudian ada Front Color dan Back Color. Nah, Front Colornya ini dirubah aja. Jadi, si Clarender itu akan mengambil warna Front Color. Misalnya saya berubah warna pink seperti ini. Environment saya balikin lagi ke default. Masih hidup ya, Clarendernya. Lalu kita render. Ini kalau misalnya nggak bisa seperti ini, teman-teman di close aja, kemudian klik render ulang. Di, di ini sesuai warna front face-nya. Oke, kita lanjut ke option berikutnya yaitu information bar. Nah, information bar ini jadi setiap kita render itu akan mengeluarkan informasi bar sebetulnya di bawah. Tapi ini sudah muncul nih. Di bagian bawah ini sudah muncul nih anehnya. Padahal belum diaktifkan ya. Coba sekarang aktifkan ya. Kita sekarang aktifkan. Ini di save. Clarender sudah mati ya. So kita bisa normal lagi. Nah, justru sebetulnya kalau di di dicentang information bar-nya sebentar ini belum selesai ya. Jadi kita belum bisa mengambil kesimpulan. Nah, di sini air tenang ya. Airnya tenang tuh karena BAM-nya nggak disetting nol. Nah, ini ada ternyata. Jadi harusnya kalau tadi nggak dicentang, ini tuh nggak ada yang mungkin biar lebih jelas. Taruh di mana sih tadi? Di model ya. Nah, di bagian bawah ini namanya information bar. Harusnya kalau nggak dicentang itu nggak ada ini. Information bar itu dia akan menunjukkan pakai versi berapa ya, kemudian eh, pakai preset apa, nanti waktu rendernya berapa detik, ukurannya berapa resolusinya. Ya, selanjutnya yaitu adalah translucent color. Nah, translucent color ini biasanya aplikasinya di ruang-ruang ibadah ya. Jadi eh, ketika ada kaca yang ada warnanya, misalnya kayak warna biru, merah, kuning gitu ya, dan dilewati matahari, maka itu nanti akan mempengaruhi mempengaruhi ini apa eh, pencahayaan di dalam ruangannya. Ya, so saya kasih tentunya untuk mencoba ini kita perlu ke dalam ya, ke interior supaya lebih jelas. Nah, di sini jadi syaratnya harus ada cahaya matahari. So kita hidupkan mataharinya. Oke. Nah, yang paling gampang
karena masuk dari sebelah kanan ya, matahari itu masuk sebelah kanan dan dia ada kaca di sini. Mungkin kaca ini yang kita mainkan ya. Coba kita mainkan. Ya, contoh misalnya. Di sini saya kasih, misalnya ini warna merah. Jadi dia harus tembus pandang ya, harus transparan. Eh, Oke deh, kita kasih warna aja, color. Ya, color, ini merah. Kemudian ini kuning, belakang juga. Ya. Tapi ini harus transparan. So, ini diedit atau pakai material aja. Material, kita set. Ini yang biru, transparannya kita set seperti ini. Ya, refleksinya segini. Nah, gitu. Juga sama, transparannya segini. Ya, coba sekarang kita bedakan perbedaan kalau aktif dan nggak aktif ya translucent. Ini interior, kemudian bagian environment-nya kita off-kan dulu, ya, nggak translucent color nggak dimainkan di sana. Kita render. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi memang intensitas warnanya, pengaruh warnanya itu tergantung transparannya. Semakin dia transparan, ya tentunya matahari yang masuk semakin banyak ya. Makanya mungkin tadi transparannya terlalu banyak. Sekarang kita coba aktifkan untuk eh, translucent color-nya ya. Apakah ada pengaruhnya di sana? Jadi warna merahnya atau warna kuning dan yang lainnya itu akan bermain di situ. Terberkas dia dari apa? Dari kacanya. Jadi kan agak merah-merahan di sini. Ya, sedangkan yang di sini ini enggak. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya adalah otomatik material. Nah, mungkin untuk otomatik material kita buka ini ya, dataset dataset yang Portiat ini. Ini saya close dulu aja. Ini buat teman-teman yang males nyeting material. Ya, ini contohnya.
Oke, kita bikin eh, presetnya kita tentuin di eksterior karena dia di luar, dibikin JPEG aja, lalu environmentnya, oke, ini biar kelihatan bagus nih saya buat HDRI aja ya. Nah di sini otomatis materialnya ini off ya, ini saya render. Eh sorry, mata lain, mataharinya belum dinyalakan. So dia gelap karena shadow-nya belum diaktifkan. Terus kita aktifkan dulu, kemudian diatur aja. Ya, ya bisa seperti ini. Risetnya apa tadi? Benar sudah, sebetulnya harusnya nggak ada masalah. Nah, ini lama yang bikin lama, Pak. Yang bikin lama itu ada poligon ini, ada tanaman-tanaman ini. Ini cukup bikin lama. That's why kenapa beberapa software rendering itu untuk taman vegetasi itu dibuatnya pakai proxy. Jadi kayak menggunakan apa namanya perwakilannya aja yang bentuknya nggak detail. Karena memang semakin banyak poligon di sini itu kita rendernya semakin lama. Nah, ini yang dia bikin lama resampling edges nih, eh, yang bikin lama. Kalau dulu itu masih ada preset namanya preview. Jadi preview itu di bawahnya default lagi ya kualitasnya dan lebih cepat lagi. Cuma entah kenapa udah dihilangin ya. Nggak ngerti kenapa dihilangkan. Atau gini aja deh. eh, ini kayaknya model ini kurang appropriate buat buat kita belajar ya. Kita pakai yang Barcelona lagi aja. Kita kembali ke scene satu teman-teman. Ya. Kali ini untuk yang airnya, ini kita balikin dulu. Kita balikin dulu. Jadi nggak ada settingan apa-apa ya. Ini airnya juga non apply. Jadi flat seperti itu. Jadi material ini itu dari material SketchUp ya. Atau kita, nah ini nggak apa-apa sih. Nah, jadi otomatis material dia akan mentransform, akan menyeting material-material dari bawaan SketchUp. Contoh misalnya ini air, ya, kemudian untuk ini mungkin saya wood misalnya, ya, ini biar saya bikin scene lagi aja biar kelihatan detailnya. Kemudian untuk yang granitnya, ini harus masuk dulu ya ke dalamnya. Kita nggak, kalau kita mau eh, teksturkan, kita harus masuk dulu dan sentuh langsung face-nya. Karena kadang-kadang kalau di luar itu mappingnya nggak sesuai. Hasil render kita tuh nggak sesuai dengan yang kita inginkan.
kurang asik ya. Emang warnanya bagusan tadi aslinya. Ya udah ini aja. Nah, eh jadi material-material yang ada di sini itu kalau kita lihat settingannya masih default ya. Ini 100. Ya ini masih nggak apa-apa. Yang penting refleksinya nggak ada. Jadi refleksinya nol semua. Nah, kalau ini saya close dulu. Kalau misalnya automatic material ini saya hidupkan, set, gitu ya, lalu di save. Ini nanti beda nih kalau saya klik di sini. Nah, ini sudah ada settingannya. Airnya juga mestinya ada settingannya ya. Nanti kita lihat. Kemudian ini, nah ini juga ada setting, sudah tersetting di sini. Jadi kita tinggal render aja. Mungkin kita bedakan ketika material otomatis material kita off-kan dulu, lalu kita render. Ya, harusnya, oh nggak apa-apa. Ini kayaknya bagusan kita ganti preset eksterior biar lebih terang. Karena kalau default, iya nggak sesuai itu kadang-kadang lebih eh, terlalu gelap gitu ya. Kita render lagi aja. Ya, ini contoh kalau otomatis materialnya off. Saya ada satu lupa. Matahari pantesan dia gelap karena shadow-nya nggak di-onin. Nah, seperti itu aja ya. Ya, kita ulang. Nah, ini kalau misalnya materialnya off. Coba kita sekarang bedakan ketika materialnya on. Nah, jadi memang untuk otomatis material itu khusus material bawaannya SketchUp ya, khusus. Atau teman-teman eh, bisa rename. Jadi kalau misalnya dia wood, kasih namanya itu materialnya itu wood, gitu. Nanti dia ngebaca kalau dia wood settingannya begini, diotomatiskan. Kalau dia glass, settingan tertentu. Nah, ini contohnya. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya di sini ya. Coba saya lihat versi besarnya. Ini yang off ya. Ini yang off. Nah, ini harusnya nggak terlalu kelihatan ya bedanya. Ya, idenya itu sih sebetulnya yang mau ditampilkan. Seperti itu. Mungkin itu ya. Tanggal 1 itu sebetulnya ada materi apa namanya, materi scheduling manajemen proyek. So, kalau menurut silabus itu kan rendering AI ya, rendering AI. Nah, mungkin kita kemarin sudah sempat dibahas, disenggol dikit rendering AI seperti apa. Nah, sebenarnya eh, tools untuk rendering dengan AI itu banyak banget, baik itu yang offline atau yang online. Sorry, baik itu yang apa namanya, non cloud dan cloud lah istilahnya gitu ya. Karena untuk rendering itu ada yang web app juga seperti di SketchUp, aplikasi SketchUp web itu kan, itu juga ada diffusionnya di dalamnya.
Ya, kita akan coba yang pertama ini yaitu namanya ada Arco dan Veras ya. Arco AI dan Veras AI. Nah, teman-teman, saya rasa saya nggak sediain ya extensionnya di dataset. Coba kita lihat. Nggak ada. So, ya, coba kita install dulu extensionnya. Extension Warehouse. Kita cek Arco AI. No results. Coba kita Veras. Kalau nggak ada, kita gunakan Google aja. Ketik aja Arco AI. Nah, ini ada Arco AI dengan Veras AI. Ya. Ini ada free trial, bisa di-download. Ada buat Rhino, Revit, dan SketchUp. Ini kita download aja. Ini saya copy linknya ke saya gunakan Windows. Silakan teman-teman yang mau download. Ini kalau yang Mac ini di sini. Ya. Nah, nanti kalau sudah ke download bentuknya zip ya. Ini ini Windows installer, kita tinggal jalankan aja installernya. Install. Yes, finish. Ini buat yang malas download, sini saya ya. Ini sudah terinstall Arco AI-nya, tapi di sini belum akan muncul ya. Belum akan muncul. Mungkin harus kita restart dulu. Ini saya close dulu. Tapi sebelum saya open lagi, sekalian kita download juga yang namanya Veras ya. Ini ada Veras. Kita download untuk Windows. Install. Ya. Oke, kalau sudah kita buka filenya lagi. Tadi di mana? Di desktop ya? Sorry, salah. Sayangnya yang hadir cuma 88 ya. Itu ada yang share di grup. Minta tolong tuh di ada yang sudah share di grup. So, yang ini A itu yang Arco, yang V ini yang Veras. Jadi dua-duanya ini sama ya. Ini sama apa lagi kemarin diffusion. Nah, ini sama. Fungsinya itu sama semua. Nanti teman-teman silakan eh, pilih aja mana yang lebih lebih senang gitu ya. Mana yang lebih lebih apa ya? Lebih akurat lah dari menggunakan prompt. Karena AI ini semua menggunakan prompt ya, cirinya AI. Oke, kita coba dulu yang Arco ya. Nah, di sini Arco kita harus bikin.
akun, bikin akun. Ini bisa pakai email temporary, ya, pakai email temporary aja. Jadi don't have account, sign up. Saya bikin pakai ini ya. Kita bikin sign up, akunnya, email addressnya kita pakai yang ini. Ya, passwordnya kita bikin ya. Kemudian sign up. Nah, sudah. Kita dapat nanti 30 kali render. Nanti kalau sudah habis, ya udah kita ganti akun lagi. Gitu. Kalau kita gunakan akun email asli ya, kita harus beli ya kalau mau nambah poin ini apa tokennya. Nah, di sini eh, kita pilih disiplinnya. Nah, ini sebaiknya untuk grid ini nggak dinyalakan ya, karena dia akan kebaca nanti. So, kita matikan gridnya. Dari mana? Dari sini. Dari edit, kemudian watermark, ini display. Nah, mungkin biar nggak bolak-balik matiin, kita bikin satu scene yang nggak ada gridnya. Ini save as new style. Create scene. Ya, jadi scene yang ini itu no grid, no grid gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai grid, tinggal ke scene yang ini, tanpa grid pakai yang ini. Ya. Supaya ini settingan untuk matikan gridnya ini, misalnya nih, eh, saya kan ke sini ya. Tadinya mau saya tinggal matikan aja sebetulnya mau matikan gridnya. Tapi kalau saya klik ini, balik lagi dia ke sini. So, supaya dia nggak balik-balik, no grid ini, scene untuk no grid, ini kamera locationnya, ini nggak usah dicentang ya. Jadi ketika kita ke scene yang lain, ya kemudian kita mematikan gridnya, ini nggak akan ngaruh, kameranya nggak akan balik lagi ke sana. Gitu. Oke, di sini eh, pertama kita pilih dulu disiplinnya apa. Jadi sesuaikan aja. Arsitektur, generik ini biasanya buat produk sih, ya, buat produk. Konstruksi, lalu ada interior, landscape, dan seterusnya. Nah, karena saya mau render arsitektur, pilihnya yang arsitektur. Kemudian ini promnya. Nah, promnya. Nature, aerial view, sunny, grass. Ya, mungkin ini eh, blue sky, atau bukan blue sky ya. Ya, blue sky. Terus awannya kita bikin awan stratus aja. Teman-teman tahu nggak awan stratus seperti apa? Kan awan itu macam-macam ya. Ini ini awan status kayak gini. Kalau awan kumulus pakai cuy. Nah, atau misalnya kalau clear sky nggak ada awannya ya clear sky aja. Ya blue clear sky ya blue clear sky. Ini Concord. Kemudian misalnya kolamnya sendiri itu yang tenang gitu ya. Calm. Saya bahasa Inggrisnya nggak terlalu pinter. Ya mungkin itu kalau mau dikasih ada apa, misalnya ada background pergunungan, kasih aja kan. Ya, seperti itu. Atau kalau mau dibuat sunset, ya ini sunset sky gitu ya. Kita coba generate dulu aja.
Ya, sebenarnya mirip-mirip aja. Nah, ini jadinya kayak gini. Sebentar kok. Oh, tadi belum di refresh ya. Harusnya di refresh dulu nih, teman-teman. Jadi masuk tadi ininya, gridnya. Di refresh dulu, baru kita generate. Nah, jadi di belakangnya ada perbukitan, kemudian airnya tenang di sini, dan seterusnya. Nah, untuk di sini ada pilihannya, idiot. Ya. Eh, Kalau kita ingin jauh dari originalnya, seberapa jauh ini kita settingnya di sini. Jadi kalau misalnya kita ingin mirip-mirip, ya ini dikecilin aja. Lalu seberapa penting sih prom ini? Ini kita atur di sini. Ya, untuk setahu saya untuk Arco semuanya masih English, kecuali kita orang Indonesia ada yang bikin bikin ininya ya, bikin extensionnya itu mungkin. Oke, kalau sudah ini mungkin mau dikasih pelangi misalnya, kita tambahin aja. Aduh, ini interface-nya enggak. Aduh, jadi blue clear sky atau jangan clear sky deh. Blue sky aja biar with rainbow and eh, ya cumulus aja tadi ya, cumulus cloud. Nah, ya rainbow-nya nggak karu-karuan. Ya ini karena tergantung ininya ya settingan yang slider yang ada di sini. Oke, jadi dicoba-coba aja ya untuk yang Arco, kemudian kita kembali ke Vera sekarang. Nah, di Veras juga sama, kita harus bikin akun lagi. Akunnya coba kita gunakan. Oke, bikin password. Oke, tap aja. Nah, mungkin kali ini kita yang interior aja ya. Interior, kemudian no grid. Nah, di sini kita pilih dia apa? Apakah ini eksterior, kemudian ini ada interior, juga ada musim-musimnya nih kalau nggak salah. Ini salju, ini hujan, ya. White kitchen, living room, keep materials, living room realistic. Ya, kita pilih yang living room aja ya. Living room, kemudian ini ada resolusinya, mau berapa kali berapa. Terus ini rubah ya? Ya, seperti ini aja ya. Kemudian, apalagi yang kita bisa setting. Promnya, di kompos ini ada untuk prom, living room, black white, gray wood, floor. Ya, ini biarkan seperti itu ya. Nah, kita coba render aja langsung. Kita coba render.
Coba aja, bisa kok. Ayo mah, misalnya mau dikasih eh, badut di sini ya. Di- Coba aja ditaruh badut di sini. Teman-teman kalau mau ini, eh, kalau saya boleh minta tolong, kalau ada yang mau coba untuk yang Arko atau Veras, nah itu dicoba kemudian diposting ya, diposting di story, kita negosiasinya di apa di tag aja, negosiasi di tag. Nanti kita coba repost. Nah ini seperti ini, ya, jadinya seperti ini. Ya agak aneh sih, jauh ya. Jujur saya untuk yang dua ini nggak terlalu favorit ya. Jadi mau Arko mau Veras, eh, saya lebih prefer Diffusion ya. Diffusion bawahnya SketchUp. Nah ini lebih 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 mantap, lebih mantap. Kita pakai Diffusion aja. Diffusion ada ya di ini di dataset. Oke, pilih bagian eksterior ya. Kemudian kita kasih pelangi di atas, misalnya cloudy with rainbow. Beach side di samping pantai ya, apalagi birds flying in the sky, ada burung-burungnya ya. Ini dulu aja ya, ini dulu aja. Oh ya, mungkin bagian ininya eh, pool with clear water. Kemudian settingannya kita default aja dulu, kita generate. Set. Ini harus online, semua ini harus online ya, mau Arco mau Veras ini harus online. The robots are doing their thing, jadi yang render nih robot. Jelek ternyata. Aduh, cloudnya cloudnya kita hapus aja. Blue sky aja deh. Beachside nih kalau teman-teman lihat nih di samping pantai dia. Di belakangnya ada pantai ya. Ini aja biar kelihatan deh. Nah, render lagi. Tapi kok rainbow-nya banyak gitu. Pelanginya banyak. Nah, oke. Ya. Ini kalau mau disimpan misalnya ini bisa kita save langsung ya. Nah, di sini kita bisa modifikasi ya. Ini misalnya kita sudah jadi seperti ini. Terus kita mau kasih ada apa? Pohon kelapa. Pohon kelapa itu apa? Coconut tree ya. Ada coconut tree di sini. Atau mungkin ada orang yang berenang. Ada dua anak kecil berenang di sini. Nah, ini ada create variation. Kita bisa kasih misalnya di sini ditandain ya. Kemudian di promnya, ini ada promnya, mana prom? Kita kasih two kids swimming.
Nah, itu ada anak. Coba kita add dulu aja ya. Kita simpan dulu aja. Itu bener nggak anak kecil itu? Kita taruh di desktop aja. Hmm, di mana dia? Oh, nggak kelihatan. Sorry, kita save lagi aja. Save lagi aja. Render AI 01. Ini anaknya udah terlalu jelas ya. Oke, nanti dicoba sendiri ya karena atau nggak. Kalau tadi kan bentuknya kita nandain di mana gitu ya posisinya. Tapi kalau misalnya teman-teman gunakan tablet gitu ya, bisa di sketch, bisa di sketch. Jadi kalau mau sketch tuh pakai yang ini, sketch and diffuse. Jadi misalnya saya mau tambah pohon kelapa di sini, saya gambar pohon kelapa coba ya. Saya coba semaksimal mungkin untuk menggambar. Ini anaknya pakai tablet ya, kita bisa sketsa di sini. Pohon palem deh, pohon palem. Kasih aja di sini palm tree gitu. Waduh, salah kan? Tadi gimana nih kok bisa? Oh, oh iya ini ada. Nah, muncul seperti itu. Jadi kita untuk kalau di diffusion kita masih bisa modifikasi. Kalau mau dihapus, misalnya anak kecil mau dihapus, ya ini kita delete ya, delete aja, generate. Nah, hilang dia. Gitu. Jadi eh, kita masih bisa modifikasi gambarnya dengan yang ini, dengan tools yang ada di sini. Nah, kalau mau balik lagi ke sini, ini tekan ini, refresh input view. Nanti balik lagi dan kita bisa start over. Kita mulai lagi. Ya, jadi gitu teman-teman cara pakainya. Nah, paling yang agak tricky di sini adalah slider yang ada di sini nih teman-teman. Ini ada respect model geometri. Jadi kalau kita ingin geometrinya nggak jauh-jauh dari model SketchUp-nya, ya, itu kita bisa ke kananin. Ya, jadi ini memprioritaskan geometri. Kalau mau geometrinya ini nggak penting, nah, ini kita kecilin aja nilainya. Gitu. Lalu prompt influence. Jadi seberapa pengaruh sih promptnya ini kita buat? Nah, ini bisa diatur di sini. Ini bobot ya, semacam bobot. Nah, ini nggak aktif karena kita lagi nggak pakai mode ini ya, belum ada renderan lagi. Tadi kita reset soalnya. Kemudian add negatif prompt. Negatif prompt ini sesuatu yang nggak pengen kita muncul. Jadi kalau kita misalnya apa ya? Misalnya kita pengen nggak pengen ada apa ya contohnya ya? Negatif prompt itu kayak kayak lawannya prompt ya. Jadi misalnya kita nggak pengen si AI kita tuh tiba-tiba munculin gunung gitu di belakang. Nah ini kita tinggal ketik aja negatif promptnya di sini.
So, apapun yang diketik di negative prompt itu nggak akan muncul 100% nggak akan muncul di sini. Gitu, kira-kira. Ya. Contoh, misalnya saya mau buat hujan, raining, lalu eh, crowded people. Coba ya, kita tambahin. eh, Jangan sama aja. Some, oke, kita tutup dulu. Generate. Nah, ini hujan ya, nanti hujan seperti ini. Karena hujan, jadi mendung di belakangnya. Oke, mungkin kita coba yang interior ya. Biasanya interiornya lebih lebih mantap ya. Nah, kita refresh input view. Nah, kita ganti di sini yang interior. Ini ada pilihannya mau bentuk sketsa, pensil sketch, play model. Jadi kalau misalnya teman-teman disuruh bikin tugas sketsa, ya udah pilih yang ini aja ya. Kemudian modern, classic style. Nah, ini bisa dipakai ya yang di bawah. Ini kalau mau di copy paste aja bisa sebenarnya gitu. Kadang-kadang orang males mikir gitu ya, gimana cara nyeting mood ambience yang pas. Ada kata-katanya tapi nggak tahu mesti gimana. Nah, ini seperti ini. Ini kalau di add scene, nanti akan disuperimpose di ininya, di modelnya. Nanti akan ada scene sendiri di sini. Ini kalau mau di rename boleh. Misalnya ini interior style 01 gitu. Jadi itu seperti Photomatch. Kalau mau dikasih apa di sini, misalnya ada badut di situ ya, misalnya. Bentar, saya clear dulu. Di sini aja badutnya. Atau naga deh. Naga apa badut ya? Dragon. Dragon sleep di sini. Ada naga tidur di sini. Kita bikin aja naga tidur di sini. Dragon sleeping. Coba ya. Misalnya. Apa itu? Apa itu? Naga apa-apa? Saya nggak ngerti. Naga atau apa? Kayaknya bukan naga itu. Coba kita bikin lagi di sini. Two little dragon dancing ya.
Ya, teman-teman coba main-main sendiri gitu ya, dibikin yang seru-seru, terus di tag, bikin di story, diffusionnya, kemudian di tag Neosia. Nanti kita repost. Benda apa ini? Saya nggak ngerti. Ini anak naga kok begini. Mungkin naga menurut AI itu begini mungkin ya. Tapi kalau kita misalnya eh, kasih informasi yang istilahnya jelas gitu ya. Kalau naga itu kan ada banyak versi ya naga itu ya. Nah, makanya AI-nya sendiri belum punya database yang cukup buat mendefinisikan dragon. Nah, tapi kalau kita misalnya definisikan yang jelas, ini saya bukan aja ya, yang memang ada di dunia, misalnya kayak eh, baby gitu. Nah, itu mungkin bisa. Gitu. Ini saya hapus dulu. Kok jadi begini? Coba saya misalnya dancing baby, dancing baby. Ini saya atau saya bikin tenda aja deh, ya bikin tenda di sini. Kalau sketsa biasanya dia lebih pinter ya, karena dia kenal dari bentuknya. Loh, 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 kok apa itu dalamnya kayak gajah? Ya, kira-kira gitu. Nanti teman-teman coba dicoba-coba. Mungkin nggak usah pakai model yang ini, pakai model yang lain. Eh, kita coba eh, latihan sendiri. Gitu ya. Ini sudah jam lewat setengah lima lewat. Saya mungkin cukupkan aja materi main-main kita hari ini. Belajar sedikit, setengah belajar, setengah main-main ini. Ya, saya cukupkan untuk rekamannya. Ini saya stop.